Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang luas, dan memiliki penduduk yang banyak. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat dari tahun ke tahun, tentunya sampah yang dihasilkan akan meningkat juga. Data dari World Bank pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton setiap tahunnya. Mungkin itu hanya terlihat seperti angka biasa, tapi mari kita ilustrasikan. Paus biru adalah hewan terbesar dan terberat di dunia. Sesuai data World Wildlife, berat satu ekor paus biru sekitar 200 ton, yang sama beratnya dengan 33 ekor gajah. Tapi, satu ekor paus biru tidak ada apa-apanya dengan sampah plastik yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya. 7,8 juta ton sampah plastik Indonesia setara dengan 39.000 ekor paus biru. Tentunya bila dibandingkan dengan ukuran manusia hanya akan seperti debu yang tak terlihat. Tidak hanya plastik, banyak dari kita yang melupakan dan menyepelekan sampah elektronik. Dan sesuai dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, di akhir tahun 2021 lalu, Indonesia menghasilkan timbulan sampah elektronik yang mencapai 2 juta ton. Bila kita ilustrasikan kembali dengan paus biru, sampah elektronik tersebut akan setara dengan 10.000 ekor paus biru. Kembali ke poin utama, penduduk Indonesia yang terus berkembang pesat. Hal itu memicu kebutuhan lainnya harus terus terpenuhi. Salah satunya adalah listrik. Listrik sebagai kebutuhan primer bagi manusia. Listrik yang setiap hari dan setiap waktu kita gunakan tanpa terasa bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan utama untuk melakukan semua kegiatan di era digital ini. Dapat kita lihat dari grafik kebutuhan listrik di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2021 lalu, selalu meningkat. Maka dari itu, dari ketiga permasalahan tadi, kami membuat inovasi panel surya dengan menggunakan bahan bekas yang bersifat konduktor sebagai bahan utama dalam produk. Bahan utama tersebut ialah CD atau DVD, kantong plastik hitam, tembaga, dan aluminium foil. Bahan penunjang lainnya ialah pipa, figura, dan besi. Semua bahan dirancang menjadi panel surya sesuai dengan perannya masing-masing. Besi sebagai alas penyangga panel surya, pipa sebagai penyangga sekaligus penegak panel surya, figura sebagai wadah panel surya yang didesain miring untuk menghadap ke sinar matahari. Aluminium foil yang menempel di figura berperan sebagai konduktor panas sinar matahari. CD atau DVD yang dilapisi kantong plastik hitam dan dililit dengan tembaga berperan sebagai konduktor kedua. Aluminium foil adalah lapisan dari alloy yang mengandung 99,4% aluminium. Aluminium sebagai konduktor yang baik, bahkan termasuk dalam logam terbaik untuk konduktivitas listrik. CD atau DVD memiliki salah satu komponen elektronika, yaitu silikon, yang dapat berperan sebagai konduktor. Tembaga dan kantong plastik hitam atau yang sering kali kita dengar dengan kresek hitam juga menjadi konduktor yang dirancang menjadi satu dengan CD atau DVD. Dalam panel surya tersebut, memiliki dua sumber bahan konduktor, yaitu aluminium foil dan rangkaian CD atau DVD. Kemudian, tempelkan kabel pada aluminium foil dan ujung tembaga. Kabel tersebut ditujukan untuk menyalurkan listrik yang telah dihasilkan melalui panas sinar matahari. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini merupakan arus searah atau DC. Tapi kita tidak perlu khawatir bila kita ingin menggunakannya pada alat yang berarus AC, karena saat ini pun banyak beredar alat pengonversi arus DC ke AC. Dengan adanya panel surya berbahan bekas ini, seluruh masyarakat dapat membuat dan menggunakannya yang secara tidak langsung akan menjadi solusi besar dalam sampah plastik, sampah elektronik, dan kebutuhan energi listrik,
Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia.